Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 7 Januari. 1. Santo Raimundus Penafort, uskup dan pengaku iman. Pada tahun 1175, keluarga Penafort dianugerahi seorang putera. Sang bayi ini segera dipermandikan dan diberi nama Raimundus oleh orang tuanya. Ia dididik dan dibesarkan dalam keluhuran iman Katolik dan dalam ilmu pengetahuan. Semenjak kecilnya, Raimundus menunjukkan bakat yang luar biasa. Bakat dan kemampuannya menjadi nyata ketika ia menyelesaikan kuliahnya di Universitas Barcelona, dan ditunjuk sebagai pengajar filsafat. Kemudian Raimundus melanjutkan lagi studinya ke Universitas Bologna, Italia hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum. Di universitas ini pun, ia menjadi seorang mahaguru yang disukai oleh siswanya. Pada tahun 1222, Raimundus kembali ke Barcelona. Di sini ia kemudian tertarik dengan kehidupan membiara. Tak lama kemudian, ia menggabungkan diri dengan para biarawan Ordo Dominikan. Bersama Santo Petrus Nolascus, ia mendirikan tarekat pembebasan para hamba, Tarekat Marsedirian, yang khusus mengabdikan diri bagi orang-orang Kristen yang ditawan oleh orang-orang Moor. Pada tahun 1230, Raimundus pergi ke Roma atas undangan Sri Paus Gregorius ke-9 tahun 1227 sampai tahun 1241. Oleh Sri Paus, ia diangkat menjadi bapa pengakuannya dan ditugaskan untuk mengatur semua dekrit gereja yang telah diterbitkan. Sewaktu tugas itu selesai dikerjakan pada tahun 1234, Sri Paus mensahkannya sebagai buku pegangan untuk semua lembaga pendidikan seminari dan universitas. Setahun kemudian, tahun 1235, Sri Paus menunjuk Raimundus sebagai uskup agung Tarragona, Spanyol. Tetapi atas permohonannya sendiri, penunjukan ini ditarik kembali. Tahun itu juga, ia kembali ke Barcelona untuk memulai kembali kegiatan pewartaannya menentang ajaran kaum sesat Albigensia. 3 tahun kemudian, ia terpilih sebagai pemimpin tertinggi Ordo Dominikan. Selama masa jabatannya ini, ia memperbaharui aturan-aturan Ordo. Pada tahun 1240, ketika ia berusia 65 tahun, ia mengundurkan diri dari jabatan itu. Tahun-tahun terakhir hidupnya dipakainya untuk berkhotbah dan melancarkan perlawanan terhadap bid'ah Albigensia, serta berusaha mempertobatkan bangsa Moor dan Yahudi. Ia juga memperkenalkan pelajaran bahasa Ibrani dan Arab di semua sekolah Dominikan. Atas permintaannya, Santo Thomas Aquinas menulis sebuah buku khusus untuk melawan para penganut bid'ah tersebut. Setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada gereja, Raimundus meninggal dunia di Barcelona pada tanggal 7 Januari tahun 1275 dalam usia 100 tahun. 2. Santo Lucianus, martir. Lucianus berkebangsaan Syria dan lahir di kota Samosata. Ia merupakan seorang ahli sastra. Keahlian ini mewarnai seluruh karyanya sebagai seorang imam. Minatnya terpusat seluruhnya pada pendidikan agama dan penerjemahan kitab suci. Terjemahan ini sangat berguna bagi Santo Hieronymus, yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, yang lazim disebut Vulgata. Lucianus ditangkap karena imannya, dan usaha penyebaran iman yang dilakukannya. Saat pengadilan atas dirinya, di depan mahkamah pengadilan dimanfaatkan benar-benar untuk menerangkan agama Kristen. Hakim sangat tertegun mendengarkan kesaksian Lucianus dan tak sanggup membantah kebenarannya. Ia kemudian dipenjarakan tanpa diberi makan dan minum. Ketika lapar dan haus, kepadanya disuguhkan makanan lezat yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Dengan tegas dia menolak untuk makan. Ketegasan ini bukan karena hal itu merupakan dosa, tetapi karena ia tak ingin menjadi batu sandungan bagi para umatnya yang masih lemah imannya. Meski hebat penderitaannya, Lucianus tetap teguh imannya.
Akhirnya pada tahun 312, ia pun meninggal dunia dalam kekokohan iman yang tak tergoyahkan. Santo Raimundus Penafort dan Santo Lucianus, doakanlah kami. Kakarla Channel.